Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baronamik dari kelas B D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan matkul HRM pada tema perencanaan personel dan perekrutan. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui bahwa perencanaan dan perawalan angkatan kerja itu merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan sebagaimana mengisinya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh HRM untuk meninjaunya. Yang pertama adalah meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesenjangan dari perusahaan terkait. Yang ketiga adalah mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk permintaan peramalan tenaga kerja terdapat dua faktor. Yang pertama adalah analisis tren, yang kedua adalah analisis rasio. Apa sih analisis tren itu? Analisis tren merupakan studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Jadi itu kayak semacam flashback ke belakang, apa sih yang kemarin itu dibutuhkan gitu, terus diimplementasikan, dicari di masa depan gitu. Kedua ada analisis rasio. Analisis rasio sendiri merupakan teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Jadi HRM di sini harus mengidentifikasi jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu ada penawaran kandidat dari dalam dan juga dari luar. Untuk yang dari dalam ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah inventory kualifikasi atau keterampilan. Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa. Keterampilan khusus dari karyawan dan dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi begitu. Jadi HRM di sini melihat data-data, entah itu catatan secara manual menggunakan kertas maupun yang dikomputerisasi untuk melihat calon dari karyawan tersebut. Setelah itu ada bagian pengganti personil. Catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat perusahaan untuk posisi yang paling penting. Jadi di sini suatu staf yang akan naik pangkat itu akan dipromosikan layak atau tidaknya dia begitu. Setelah itu ada analisis Markov. Selanjutnya penawaran kandidat dari luar itu ada dua alasan. Yang pertama ada banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja. Yang selanjutnya adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten begitu. Setelah itu ada perencanaan suksesi, merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja. Terdiri dari 3 langkah, yakni yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kunci, yang kedua ada mengembangkan kandidat dari dalam, setelah itu ada menilai serta memilih. Jadi sumber kandidat dari dalam itu ada beberapa dampak positif yang diambil. Yang pertama itu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, karena jika perekrutan itu dari dalam kayak semacam anak training begitu, HRM dan para pemimpin lainnya udah tahu kualitas yang dihasilkan oleh training ini. Jadi
terus dipantau kan gitu. Yang kedua ada lebih berkompeten karena dia itu sudah mengenal alur dari perusahaan tersebut, jadi tidak harus dimulai dari nol lagi untuk melatih mereka gitu, yang membutuhkan banyak waktu dan biaya begitu. Kalau sudah training, cukup dia diajukan atau dipromosikan menjadi tingkatan yang lebih tinggi, misal MW atau staff begitu. Yang ketiga adalah moral lebih meningkat jika dipromosikan. Nah, jika anak training ini dipromosikan lebih oleh HRM atau pemimpin lainnya, dia akan memotivasi dirinya untuk menjadi semakin lebih baik lagi gitu, karena dia semangat gitu. Soalnya kerja keras dia, terus perilaku dia itu diapresiasi gitu. Setelah itu ada lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Nah, ini yang diberikan oleh perusahaan ini akan menghemat biaya waktu dan juga tenaga dari perusahaan tersebut, karena tidak harus lagi mencari dan susah untuk mencari dari luar begitu. Yang selanjutnya adalah pengumuman pekerjaan memperkerjakan kembali. Selanjutnya adalah sumber kandidat dari luar. Kenapa sih HRM melakukan sumber kandidat dari luar? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi. Yang kedua adalah merekrut via internet. Jadi untuk perekrutan via internet itu biasanya menggunakan brosur-brosur atau foto-foto, dicari staff atau DW begitu, atau casual gitu, yang sering dilakukan oleh hotel menggunakan media sosial. Selain itu, mereka bisa menggunakan agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja, dan agensi swasta. Selanjutnya, mereka bisa mencari, seperti yang saya jelaskan tadi, mencari pekerja temporer paruh waktu atau perekrutan eksekutif atau mungkin dari perguruan tinggi sekitar. Merekrut kandidat yang lebih beragam. Nah, ini merupakan salah satu hal yang krusial bagi perusahaan, karena kenapa banyak perusahaan yang gila akan gender gitu, memandangkan gender gitu, merekrut wanita. Jadi mereka itu kadang memandang bahwa setiap pekerjaan itu pasti memiliki gender. Chef itu harus laki-laki karena wanita dipandang lemah dan sebagainya begitu. Tapi semakin perkembangan zaman semakin meningkat, jadi untuk gender ini sekarang udah setara ya, alhamdulillahnya begitu. Setelah itu ada merekrut orang tua. Nah, ada beberapa perusahaan yang memiliki batasan usia dalam merekrut karyawan agar tidak tumplek-plek istilahnya, kayak membatasi agar selain merekrut wanita, yang selanjutnya adalah merekrut orang tua. Jadi setiap kali perusahaan mencari pekerjanya, mereka selalu membatasi untuk masalah umur gitu. Misal minimal 20 tahun dan maksimal 35 gitu misal. Karena mereka banyak memandang bahwa orang tua itu sudah tidak layak untuk bekerja dan masih produktif yang muda begitu. Alasan lain karena perusahaan ingin membatasi dan juga mempermudah mereka agar mereka bisa menyeleksi dengan mudah gitu. Karena kalau tanpa batasan semuanya bisa daftar, jadi kayak tidak ada saringan untuk menyaring begitu. Tapi untuk masalah kinerja, orang tua itu menurut saya juga banyak yang berpengalaman gitu ya, dibandingkan yang fresh graduate yang muda. Jadi itu. Nah, selanjutnya adalah pekerja berusia lanjut. Banyak perusahaan yang memutuskan kontrak
bagi yang sudah lanjut karena dianggap mereka sudah pensiun begitu. Jadi kayak harus digantikan, yang digantikannya lebih berpengalaman selanjutnya begitu agar konsisten dan juga continue gitu. Setelah itu ada pekerja dengan disabilitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Jadi untuk definisi manajemen bakat adalah proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Setelah itu, untuk definisi dari analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Apa sih pekerjaan itu? Pekerjaan adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sebagainya yang harus diperlukan, serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Setelah itu ada informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Analisis yang diperlukan antara lain, yang pertama adalah aktivitas kerja, yang kedua ada perilaku manusia, selanjutnya adalah mesin, alat-alat perlengkapan dan bantuan kerja, yang keempat ada standar kerja, yang kelima konteks pekerjaan, dan yang keenam adalah persyaratan manusia. Kegunaan analisis pekerja. Jadi kegunaannya itu yang pertama adalah kompensasi, yang kedua ada pemenuhan IIO, yang ketiga penilaian kerja, yang keempat pelatihan, yang selanjutnya adalah perekrutan dan seleksi. Melakukan analisis pekerjaan, terdapat beberapa hal. Yang pertama ada stage 4, menganalisis pekerjaan secara nyata. Stage 5, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Stage 6, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya ada stage 1, memilih posisi representatif. Stage 3, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Selanjutnya ada stage 2, wawancara terstruktur, tidak struktur, metode untuk mengumpulkan informasi A. Selanjutnya ada metode mengumpulkan hasil analisis. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain melalui wawancara terstruktur dan juga tidak terstruktur. Melakukan metode untuk mengumpulkan informasi, analisis pekerjaan, kuesioner catatan harian, log peserta. Selanjutnya kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Jadi untuk wawancara terstruktur ini berarti pihak dari HRM atau yang akan merekrut karyawan menggunakan beberapa susunan pertanyaan yang sudah disusun. Jadi sudah direncanakan sebelumnya mau nanya apa, terus mau menjurus melalui CV atau apa gitu, sudah direncanakan sebelumnya. Kalau tidak terstruktur, berarti HRM tersebut mempertanyakan sesuatu yang sangat random, bisa dari apa aja gitu. Jadi kayak semisal kita menjawab A, nanti bisa kita ditubruk sama pertanyaan yang B, kemudian ditubruk lagi sama pertanyaan B plus gitu, kayak begitu. Jadi lebih susah untuk menjawab pertanyaan yang tidak terstruktur bagi sebagian orang.
karena tidak terduga biasanya pertanyaan. Jadi dari situ HRM bisa menilai apakah calon karyawannya itu benar-benar kompetitif, mempunyai skill yang sesuai harapan, atau bagaimana kondisi dia gitu, terampil atau tidaknya begitu dari hasil wawancara tersebut. Sekian dari Muhammad Barunami, kelas B, Diploma 3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar, Yogyakarta. Terima kasih. Shalom.